Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel YouTube Matematika Semanusa. Mengawali semester 2 pada tahun pelajaran 2020-2021. Dalam video ini akan dibahas tentang matematika umum atau matematika wajib terkait materi komposisi fungsi. Nah, jadi KD yang pertama yang akan kita bahas di semester 2 adalah komposisi fungsi. Apa sih komposisi fungsi itu? Jika kita lihat dari definisinya, yaitu apabila f dan g itu merupakan fungsi dan range f irisan dengan domain g itu bukan himpunan kosong, maka terdapat suatu fungsi h dari himpunan bagian domain f ke himpunan bagian range G yang disebut dengan fungsi komposisi. Nah, lebih mudahnya atau lebih ringkasnya F dan G itu kalau dikomposisikan dituliskan dengan G lalu bulatan F gitu ya. Nah, ini membacanya adalah G bundaran F. Di mana G bundaran F itu ditentukan dengan rumus apabila ada G bundaran Fx maka sama dengan G Fx. Jadi Fx dimasukkan ke dalam fungsi G. Selanjutnya sifat-sifat komposisi fungsi. Jadi fungsi komposisi atau komposisi fungsi itu memiliki beberapa sifat-sifat. Yang pertama, sifat komposisi fungsi itu tidak komutatif, bersifat tidak komutatif. Jadi dia tidak bisa dibolak-balik, di mana F bundaran G itu tidak sama dengan G bundaran F. Untuk membuktikannya, kita coba ini diketahui fungsi Fx sama dengan 2x kuadrat plus 6x min 3. Lalu fungsi Gx nya sama dengan x min 1. Kita cari untuk rumus fungsi F bundaran G nya terlebih dahulu. Seperti dalam definisi yang di awal tadi, bahwa F bundaran G adalah Fgx. Nah, langkah selanjutnya untuk menyelesaikannya, kalian ganti fungsi yang di dalam terlebih dahulu. Di sini adalah fungsi Gx. Gx-nya berapa? Gx-nya kalian lihat di soal. Gx-nya sama dengan x min 1, sehingga kita bisa tuliskan di sini F. Gx-nya kita ganti x min 1. Nah, setelah kita ganti fungsi yang di dalam, sekarang kita bisa menuliskan fungsi yang di luar. Fungsi yang di luar adalah fungsi f. F adalah 2x kuadrat plus 6x min 3. Nah, setelah kita tuliskan fungsi yang di luar, selanjutnya adalah kalian ganti setiap x yang ada di fungsi ini. Jadi ini ada x di sini, ini ada x. Kalian ganti dengan apa? Kalian ganti dengan fungsi yang di dalam kurung, yaitu x min 1. Sehingga x-nya kita ubah menjadi 2 dikali x min 1, karena di sini x-nya kuadrat, maka x min 1-nya juga kita kuadratkan. Ditambah 6 dikali x-nya kita ganti x min 1 min 3. Setelah itu kita operasikan seperti biasanya. Jadi kalau seperti ini yang kita operasikan terlebih dahulu adalah yang bilangan berpangkat, jadi yang kuadrat. Untuk mengoperasikan kuadrat bisa kita jabarkan, jadi x min 1 dikali x min 1. Lalu untuk ini kita kalikan masing-masing ke dalam, jadi plus 6x plus 6 dikali min 1 menjadi min 6 min 3. Nah, setelah itu baru kita kalikan x min 1 dengan x min 1. Kita bisa menggunakan SCTV ya, yang dikalikan satu untuk semua. Jadi x dikali x menjadi, jangan lupa diberi kurung, x kuadrat min x min 1 kali min 1 plus 1. Lalu ini bisa kita tuliskan turun plus 6x. Nah, karena ini sama-sama konstanta, maka bisa dioperasikan. Jadi min 6 min 3 sama dengan min 9. Setelah itu kalian kalikan 2 dengan yang di dalam ini semua menjadi 2x kuadrat min 2x min 2x plus 2 plus 6x min 9. Selanjutnya kalian operasikan suku yang sejenis. Berarti kalau ini x kuadrat tidak ada temannya, dia tetap 2x kuadrat. Di sini x adalah yang sejenis min 2x dan
plus 6x menjadi min 2 min 2 min 4, min 4 tambah 6 plus 2x. Lalu di sini plus 2 min 9 menjadi min 7. Nah, ini adalah rumus untuk F bundaran G. Selanjutnya kita cari untuk rumus G bundaran F. Nah, seperti definisinya, apabila G bundaran F, maka rumusnya menjadi G F X. Oke, setelah itu kita tuliskan G F X-nya atau rumus yang di dalam kurung, langsung kalian ganti. F X-nya yaitu siapa? 2x kuadrat plus 6x min 3. Nah, setelah kalian tuliskan atau kalian ganti rumus yang di dalam, selanjutnya kita tulis rumus yang luar, yaitu rumus G. Rumus G adalah x min 1. Setelah menuliskan rumus yang di luar, selanjutnya apabila terdapat x, maka x tersebut harus kita ganti dengan fungsi yang di dalam kurung. Berarti x di sini kita ganti fungsi yang dalam kurung, yaitu siapa? 2x kuadrat plus 6x min 3. Nah, itu x-nya. Min satunya Bu, min satunya tetap kalian tulis, diturunkan di sini. Jadi yang diganti hanya x saja, yang lain tetap, begitu ya. Selanjutnya ini kita hitung, kita operasikan 2x kuadrat plus 6x min 3 min 1 menjadi min 4. Nah, ini adalah rumus untuk G bundaran F. Kalau kita perhatikan di sini, rumus untuk F bundaran G adalah 2x kuadrat plus 2x min 7. Sedangkan untuk rumus G bundaran F yaitu 2x kuadrat plus 6x min 4. Nah, hasilnya berbeda sehingga terbukti bahwa sifat komposisi fungsi itu bersifat tidak komutatif atau tidak bisa dibolak-balik. Oke, selanjutnya untuk contoh soal, diketahui f(x) sama dengan x min 1 per x plus 2 dan fungsi gx sama dengan 4x min 1. Tentukan A, G bundaran fx, lalu yang B, G bundaran f1. Nah, kita diminta untuk mencari rumus fungsi G bundaran f terlebih dahulu, atau A-nya dulu ya. A yaitu G bundaran fx. Nah, ini definisi G bundaran fx adalah G fx. Langkahnya sama, langkah untuk menyelesaikannya sama, berarti kita ubah fungsi yang di dalam terlebih dahulu. Kita ubah fx-nya siapa? Fx-nya adalah x min 1 per x plus 2. Nah, begitu. Selanjutnya adalah kita menuliskan fungsi yang di luar. Fungsi yang di luar siapa? Fungsi G. G-nya adalah 4x min 1. Setelah itu, setiap ada x, kalian ganti dengan fungsi yang di dalam kurung. Kalian ganti dengan yang ini. Maka ada x di sini, kita ganti ini. 4-nya bagaimana? 4-nya tetap. Yang diganti hanya x 4. Karena 4x itu kan 4 dikali x ya. Maka ini 4 dikali x-nya kita ganti x min 1 per x plus 2. Min 1-nya Bu, berarti min 1-nya kan tidak memiliki x, berarti dia tetap min 1. Turunkan di sini min 1. Oke, sekarang kita operasikan 4 dikali dengan x min 1 per x plus 2. Berarti kan ini perkalian pecahan. Perkalian pecahan berarti pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Atas kali atas, bawah kali bawah. Bu, ini tidak ada bawahnya, berarti dia penyebutnya adalah 1. Oke, saya tuliskan ya, penyebutnya adalah 1. Maka kita kalikan 4 dikalikan x min 1. Bisa kita kalikan ke dalam satu-satu seperti ini menjadi 4x min 4 per yang bawah karena dikali 1 maka dia tetap x plus 2 min 1. Nah, selanjutnya ini adalah pengurangan pecahan. Berarti kalau ada operasi penjumlahan atau pengurangan pecahan, yang kalian lakukan harusnya adalah menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Berarti ini kita samakan penyebutnya. Oke, kita samakan penyebutnya. Saya tulis di sini ya, sama dengan G bundaran F, G bundaran fx itu sama dengan
Penyebutnya kita samakan menjadi, nah bagaimana menyamakan penyebut kalau ada X-nya? 1 ini kalau tidak ada penyebutnya berarti per 1. Nah, caranya adalah ini kalian kalikan, X plus 2 dikali 1 berarti tetap X plus 2, X plus 2. Selanjutnya adalah mengganti pembilang yang baru atau mencari pembilang yang baru. Caranya bagaimana? Berarti ini penyebut yang baru dibagi dengan penyebut lama dikalikan dengan pembilang yang lama. Berarti ini X plus 2 bagi X plus 2 sama dengan 1. 1 kalikan 4X min 4, maka hasilnya adalah 4X min 4. Karena ini dikurangi berarti ini dikurangi, jangan lupa dikurung. X plus 2 dibagi 1 adalah X plus 2 dikalikan 1, maka tetap X plus 2. Oke, sekarang ini kita operasikan. Jadi 4X min 4, yang ini kita kalikan ke dalam menjadi min X min 2 per X plus 2. Oke, selanjutnya untuk pembilangnya menjadi apa? 4X dikurangi X maka hasilnya 3X, min 4 min 2 min 6 per X plus 2. Ini kita menjawab soal yang A, yaitu rumus G bundaran F. Sudah ketemu. Nah, untuk soal yang B apa yang ditanyakan? G bundaran F1. G bundaran F1. Loh Bu, kok ada satunya? Itu bagaimana? Nah, di sini tadi kan G bundaran Fx ya. Nah, sekarang X-nya ini diganti 1. Maka X yang ada di rumus fungsi ini kalian ganti sesuai dengan bilangan yang ditanyakan di sini atau bilangan yang di dalam kurung. Berarti ini X-nya kita ganti 1. Berarti ini 3 kali 1 dikurangi 6 per 1 plus 2. 3 dikali 1 3 min 6 per 3. 3 dikurangi 6 adalah min 3 per 3 sama dengan min 1. Gitu. Jadi apabila yang ditanyakan adalah fungsi X, maka hasilnya juga pasti ada variabelnya. Tapi apabila yang ditanyakan adalah nilai dari rumus fungsi di mana yang di dalam kurung X-nya itu berupa bilangan, maka hasil akhirnya juga berupa bilangan. Jadi kalian bisa membedakan seperti itu. Oke. Sudah ya, itu F bundaran I. Selanjutnya untuk I bundaran F dibalik karena komutatif tadi. Tidak komutatif. Jadi fungsi komposisi itu tidak komutatif, tapi untuk identitas itu dia komutatif gitu. Nah, I bundaran F itu adalah IFX. Berarti Fx-nya kita ganti atau fungsi yang di dalam kita ganti X kuadrat plus 2X min 3. Lalu identitasnya adalah X. Setiap ada X di sini kita ganti fungsi yang dalam kurung. X-nya berarti kita ganti langsung semua X kuadrat plus 2X min 3. Jadi ini dengan ini sama. Ini dengan ini sama dan ini berdua ini merupakan fungsi Fx. Coba kalian lihat. Nah, fungsi Fx-nya adalah X kuadrat plus 2X min 3. Begitu dengan nilai atau sifat fungsi komposisi yang sifat memiliki identitas. Oke, setelah menentukan rumus fungsi komposisi, sekarang kita menentukan salah satu fungsi pembentuk dari fungsi komposisi. Jadi nanti yang diketahui itu fungsi komposisi, kita mencari salah satu fungsi yang membentuk fungsi komposisi tersebut. Nah, pertama, kita apabila menentukan fungsi yang di dalam, oke ya. Jadi fungsi yang di dalam itu caranya nanti langsung substitusikan saja. Contoh, diketahui Fx sama dengan 2x plus 1, F bundaran Gx-nya sama dengan 2x kuadrat min 2x plus 1. Tentukan Gx. Oke. Pertama yang kalian lakukan adalah kalian tuliskan komposisinya terlebih dahulu. Karena yang diketahui di sini F bundaran G sama dengan ini, kita tuliskan F bundaran G sama dengan 2x kuadrat min 2x plus 1. Selanjutnya, kalian ubah yang ruas kiri, F bundaran G. F bundaran G sesuai dengan definisinya adalah F Gx. Begitu kan? F Gx sama dengan 2x kuadrat min 2x plus 1. Nah, sekarang
Seperti yang langkah sebelumnya, apabila terdapat komposisi seperti ini, kita ganti fungsi yang dalam terlebih dahulu, ya kan? Fungsi dalamnya adalah Gx. Gx ada nggak yang diketahui? Tidak ada. Gx itu yang ditanya. Nah, berarti kan kita menentukan fungsi yang di dalam. Bagaimana caranya? Dengan langsung substitusi. Nah, berarti ini Gx-nya tetap Gx, tidak perlu kalian ubah. Lalu kalian tuliskan fungsi yang luar dulu. Seperti tadi langkah komposisi biasanya. Fungsi yang luar adalah f. F-nya yaitu 2x plus 1. Oke. Setiap ada x di sini kita ganti yang di dalam kurung yaitu gx. Maka ini menjadi 2 dikali gx plus 1. Ruas kanannya Bu tetap semua 2x kuadrat min 2x plus 1. Nah, setelah itu karena yang dicari adalah fungsi gx, gx-nya kan di sini ya. Yang tidak berhubungan dengan gx kalian pindahkan semuanya. Kalian pindahkan ke kanan menjadi 2gx itu sama dengan satunya kan pindah 2x kuadrat min 2x plus 1 plus 1 pindah jadi min 1. Saya tuliskan di sini berarti menjadi 2gx itu sama dengan 2x kuadrat min 2x. Karena 1 min 1 habis ya. Karena yang ditanyakan hanya gx, gx berarti 2-nya kita pindah ke kanan menjadi pembagian 2x kuadrat min 2x per 2. Nah, kalau seperti ini dibagi, apabila ini bisa dibagi, ini juga bisa dibagi, maka boleh dicoret semua. Karena ini penjumlahan. Tapi kalau salah satu saja tidak bisa, berarti ini tidak bisa dibagi. Karena ini bisa dibagi semua ya, 2x kuadrat bagi 2 menjadi x kuadrat min 2x bagi 2 menjadi min x. Maka fungsi gx ketemu hasilnya x kuadrat min x. Nah, itu untuk menentukan fungsi yang di dalam, yaitu fungsi gx tadi. Caranya dengan langsung substitusi seperti ini tadi, langsung kalian x-nya itu ganti dengan gx. Nah, begitu ya. Oke, lalu bagaimana dengan menentukan fungsi yang luar? Untuk menentukan fungsi yang di luar, kita bisa dengan cara memisalkan fungsi yang dalam. Seperti apa? Oke, diketahui gx-nya itu sama dengan x min 1. F bundaran gx-nya itu sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Ini diketahui ya. Ini diketahui, sampai sini diketahui. Sampai sini diketahui. Nah, sekarang yang ditanya adalah fx. Fx-nya berapa? Begitu kan? Seperti yang tadi, kita jabarkan dulu komposisinya. Maka ini F bundaran Gx sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Lalu F bundaran G itu rumusnya adalah F Gx, begitu kan? Setelah itu, kita ganti fungsi yang di dalam. Fungsi yang dalam adalah Gx. Gx diketahui? Iya, diketahui. Maka langsung kita ganti dengan X min 1. Berarti Fx min 1 sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Nah, yang mau kita cari kan fungsi f ya, fx-nya kan. Bagaimana caranya? Dengan memisalkan fungsi yang di dalam. Misal, oke. Yang dimisalkan fungsi yang di dalam. Siapa fungsi yang di dalam? Yaitu x min 1. Kita misalkan dengan apa? Dengan variabel tertentu. Mau A boleh, B boleh, P boleh, yang tidak ada di sini. Jadi jangan memisalkan dengan x. Kalau misalkan dengan x nanti tambah rancu. Jadi misalkan variabel yang lain. Jadi x min 1 kita misalkan A ya di sini. Setelah itu, setelah kita misalkan A, sekarang kita ubah ini menjadi x sama dengan. Berarti ini x sama dengan A plus 1 karena min 1-nya pindah ruas. Setelah kita ubah menjadi x sama dengan, selanjutnya adalah kita substitusikan x sama dengan A plus 1 itu ke sini. Nah, ke fungsi yang terakhir tadi. Jadi ini menjadi f. X min 1 kita ubah menjadi variabel A ya tadi ya. Kita ubah A sama dengan, nah setiap ada x itu berarti kita ganti dengan A plus 1. Berarti ini A plus 1 kuadrat min 4 dikali A plus 1
plus 3. Jadi setelah dimisalkan lalu kan disubstitusikan, sudah tidak ada variabel X lagi, yang ada adalah variabel yang baru. Kalau ada masih ada variabel X, berarti itu belum kalian ganti dengan yang permisalan tadi. Coba dicek lagi. Nah sekarang kita hitung A plus 1 kuadrat, itu artinya A plus 1 dikali A plus 1. Yang ini dikalikan ke dalam menjadi min 4A, min 4 plus 3. Nah, A plus 1 kali A plus 1 seperti biasa, kalikan SCTV, A kuadrat plus A plus 1, min 4A, min 4 tambah 3 jadi min 1. Ini A kuadrat plus A min 4A. Oh, bukan plus ini ya. Jadi ini 2A min 4A berarti min 2A plus 1 min 1 habis, plus 1 min 1 habis. Itu adalah FA. FA nya ketemu A kuadrat min 2A. Sedangkan yang ditanya apa? Yang ditanya loh Fx. Nah, bagaimana berarti? Berarti A di sini tadi langsung diganti semua dengan X. Berarti menjadi Fx sama dengan X kuadrat min 2X. Langsung ganti variabelnya dengan X, itu adalah hasil dari Fx. Nah, seperti itu ya, bisa membedakan kapan menentukan fungsi dalam, kapan menentukan fungsi yang luar. Nah, apabila ini nanti ada yang ditanya bukan Fx, yang ditanya F min 1 misal, berarti X-nya di sini kita ganti dengan min 1. Jadi kalau yang di dalam kurung itu bilangan, hasilnya juga merupakan suatu bilangan. Oke, demikian penjelasan tentang fungsi komposisi. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa pelajari, tulis yang rapi di dalam catatan. Apabila ada yang ditanyakan, silakan langsung tanyakan kepada guru kelas masing-masing. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Tonton juga video kami yang lain ya.